Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini admin Bujang mau mendongengkan sebuah cerita tentang komik Doomsday Clock. Sebuah komik DC yang sangat keren abis anjir. Mulai dari cerita, karakter, art style, dan komik yang mempertemukan dunianya para Watchmen dan para superhero Justice League. Apalagi peran dari Dr. Manhattan di komik ini semakin mempertegas sekuat apa pria biru botak ini. Nah, berhubung komik Doomsday Clock ini memiliki 12 isu, dan kalau admin Bujang bawakan ke 12 isu ini dalam satu buah video, maka nih video bakalan punya durasi berjam-jam. Jadi admin Bujang akan membaginya menjadi 6 buah video, di mana satu buah video akan membahas 2 isu. Oke, di video pertama ini kita akan membahas dulu isu pertama dan isu kedua dari komik Doomsday Clock. Jadi simak videonya sampai habis. Oke, kisah Doomsday Clock ini kita mulai dengan sekilas cerita dari komik Watchmen dulu, di mana komik Watchmen ini juga sudah ada versi filmnya. Nah, di cerita Watchmen, dunianya itu sedang berada di ambang kiamat, dikarenakan potensi perang nuklir antara negara-negara yang superpower. Nah, hal itu membuat Doomsday Clock bergerak semakin mendekati jam tengah malam. Oh iya, for your information, Doomsday Clock ini adalah sebuah jam yang dibuat untuk mempresentasikan seberapa dekat kehancuran bumi akibat perbuatan manusia. Waktu pada Doomsday Clock ini akan mendekati jam tengah malam, dan jika mencapai tengah malam, maka dunia akan kiamat. Jam pada Doomsday Clock ini bisa dimajukan atau dimundurkan berdasarkan ancaman yang mengancam bumi itu sendiri. Jadi dengan adanya potensi perang nuklir, maka jarum jam pada Doomsday Clock pun dimajukan hampir mendekati jam tengah malam. Nah, untuk mencegah terjadinya perang nuklir, ada seorang anggota dari kelompok pahlawan Watchmen yang bernama Adrian atau Ozymandias. Ozymandias ini membuat sebuah skenario di mana dia meledakkan sebuah bom yang mengandung jejak energi dari Dr. Manhattan di tengah kota New York, sehingga jutaan orang tewas seketika. Ozymandias melakukan hal ini agar para negara-negara superpower yang sedang berkonflik dan memicu kiamat nuklir menjadi bersatu untuk melawan musuh selevel dewa, yaitu Dr. Manhattan. Nah, Dr. Manhattan yang mengetahui rencana Ozymandias ini pun setuju dengan rencana itu dan berakting selayaknya musuh bagi dunia. Namun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan rencana Ozymandias ini. Salah satunya adalah Rorschach. Namun akhirnya Rorschach ini pun harus tewas di tangan Dr. Manhattan sebelum Dr. Manhattan ini pergi dari bumi. Namun meskipun tewas, buku jurnal dari Rorschach ini berhasil ditemukan oleh wartawan dan kebenaran tentang rencana Ozymandias pun terungkap ke publik. Nah, disinilah masalah pada komik Doomsday Clock dimulai. Dunia yang awalnya bersatu karena rencana Ozymandias menjadi kacau balau dan chaos. Hal ini karena jurnal Rorschach bocor ke publik, dan orang-orang pun mengetahui kalau Ozymandias telah melakukan pembunuhan terhadap 3 juta orang agar negara-negara seperti Amerika dan Uni Soviet berhenti berkonflik. Dapat dilihat orang-orang turun ke jalan menyebabkan banyak kerusakan dan kekacauan. Mereka semua menyebut Ozymandias sebagai The Great Liar. Ozymandias pun yang sebelumnya adalah seorang pahlawan berkostum, seorang bisnisman dan seorang filantropis, menjadi orang yang paling dicari di dunia. Selain kekacauan di jalanan, negara-negara besar juga memulai invasinya ke negara lain, seperti Rusia yang berhasil meruntuhkan Uni Eropa dan menginvasi Polandia, Korea Utara yang juga mulai bergerak, dan lain sebagainya. Pasukan khusus pun diturunkan untuk mencari keberadaan dari Ozymandias ini. Terakhir kali terlihat, Adrian atau Ozymandias ini terlihat tampil di televisi nasional. Dan di situ, dia mengatakan kalau dirinya itu sedang terkena kanker otak, yang diduga disebabkan oleh Dr. Manhattan. Kemudian pasukan ini pun pergi ke Antartika menuju markas dari Ozymandias. Mereka pun masuk ke dalam markas tersebut, dan di situ ada ruangan yang dipenuhi oleh banyak televisi dengan berbagai channel berita. Kemudian di ruangan berikutnya ada ruangan medis yang di sana terpampang sebuah foto X-ray kepala yang di dalamnya itu terdapat sebuah tumor, yang mana ini adalah foto X-ray milik Ozymandias. Kemudian cerita berlanjut di sebuah penjara, di mana para tahanan berteriak untuk dilepaskan dan berhasil menjangkau salah satu petugas di sana. Namun tiba-tiba, petugas yang diancam oleh tahanan tadi dipukul jatuh oleh seseorang.
dan seseorang itu mengambil kunci sel dari petugas tadi. Dan ternyata orang tersebut adalah Rorschach. Ya, gue juga terkejut kenapa nih Rorschach bisa hidup lagi setelah dulu telah dibunuh oleh Dr. Manhattan. Namun kita lanjut saja dulu. Rorschach datang ke penjara tersebut bertujuan untuk membebaskan seseorang yang bernama Marionette. Saat Rorschach ini mengeluarkan Marionette ini awalnya takut dan tidak mau diajak keluar oleh Rorschach. Karena dulu mereka ini pernah bertikai dan Rorschach mengancam Marionette akan menghabisinya jika mereka bertemu lagi. Namun Rorschach di sini berkata kalau dia ini adalah pria yang lain. Karena Rorschach yang Marionette maksud itu sudah tewas di tangan Dr. Manhattan. Di sini Rorschach yang baru ini memberikan sebuah amplop kepada Marionette dan mengatakan kalau dia ada job untuk Marionette ini. Isi amplop tersebut adalah sebuah foto dari seorang bocil yang merupakan anak laki-laki dari Marionette ini. Jika Marionette setuju dengan job yang ditawarkan oleh Rorschach yang baru ini, maka Marionette akan diberitahu mengenai lokasi dari anak tersebut. Akhirnya Marionette menerima tawaran kerja dari Rorschach yang baru ini. Namun sebelum mereka keluar dari penjara itu, Marionette juga meminta agar suaminya yaitu Marcos Miles aka The Mime juga ikut dikeluarkan dari penjara tersebut. Kemudian pergilah mereka ke sel tempat Mime ini ditahan. Ternyata keadaan di sel tempat Mime ini ditahan sedang terjadi kekacauan. Mime ini sedang dihajar oleh para tahanan lain. Namun saat Marionette datang ke sana, Marionette berkata, "Beb, ayo kita keluar dari sini. Aku tahu kau sedang berada di tengah aksi dramamu, tapi kita ada urusan mendadak." Mendengar hal itu, Mime ini pun langsung bangkit dan menghajar para tahanan yang mengeroyok dirinya tadi. Kemudian sebelum meninggalkan penjara itu, mereka pergi ke loker milik senjata Mime ini disimpan. Loker pun dibuka tapi isinya kosong. Dan meskipun kosong, Mime ini tetap berlagak mengambil sesuatu dari dalam loker tersebut dan menyimpannya ke dalam sakunya. Kemudian mereka pun keluar dari penjara itu, lalu naik mobil dan pergi ke kota. Keadaan di kota masihlah tampak kacau dan orang-orang turun ke jalanan. Kemudian mereka berhenti di sebuah gang dan masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah berjalan cukup lama menelusuri gorong-gorong, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang ternyata adalah markas dari Night Owl. Namun bukannya disambut oleh Night Owl, mereka malah disambut oleh Adrian atau Ozymandias. Rorschach yang baru ini ternyata bekerja untuk Ozymandias dan ditugaskan untuk mengeluarkan Marionette dari dalam penjara. Meskipun awalnya suasana di antara mereka memanas dan gejala sakit kepala akibat kanker di kepala Ozymandias juga sering muncul, maka mereka langsung masuk ke inti pembicaraan, yaitu tentang Ozymandias yang mengaku telah gagal menyelamatkan dunia dan dia membutuhkan bantuan dari Dr. Manhattan untuk menyelamatkan dunia yang sudah diambang kehancuran ini. Nah, untuk menemukan keberadaan dari Dr. Manhattan yang sudah meninggalkan bumi atau bahkan galaksi ini, Ozymandias membutuhkan bantuan dari Marionette. Kemudian cerita berpindah ke dunia lain, dunia tempat Superman, Batman, dan Justice League berada. Di sini diperlihatkan Clark Kent atau Superman sedang tidur bersama kekasihnya dan bermimpi tentang masa lalu. Di dalam mimpinya, Clark ini sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah pesta dansa dan diantar oleh kedua orang tua angkatnya. Clark versi remaja ini merasa mageran untuk ikut ke pesta dansa itu karena dia dianggap sebagai pecundang oleh orang-orang di sekitarnya. Namun kedua orang tuanya tetap menyemangati dirinya itu. Kemudian sesampainya di tempat pesta dansa, kedua orang tua Clark ini lalu pergi meninggalkan Clark sendirian untuk menikmati masa mudanya. Namun di sini Clark ini malah menjadi sad boy saat melihat Chewie yang dia suka sudah diboking oleh cowok lain. Kemudian dalam perjalanan pulang, orang tua Clark ini ditabrak oleh truk dan mobil mereka ini hilang kendali hingga menabrak pohon dan menyebabkan mereka berdua ini tewas. Clark pun langsung terbangun dari mimpi buruknya dan menjadi sangat panik. Namun untungnya Lois ada di sampingnya untuk menenangkan si Clark ini. Dan isu pertama pun berakhir di sini. Kemudian lanjut ke isu kedua. Marionette, Mime, Rorschach, dan Ozymandias bersiap-siap untuk melakukan misi mereka dalam mencari keberadaan dari Dr. Manhattan. Di tengah-tengah persiapan mereka, kita diperlihatkan adegan masa lalu di mana Marionette dan Mime ini melakukan perampokan di sebuah bank. Di sini, Marionette dan Mime ini juga melakukan aksi penyiksaan terhadap orang-orang di bank tersebut, seperti memotong jari seorang pria menggunakan senjatanya yang berupa tali yang sangat tajam. Di tengah aksi perampokan itu,
salah seorang petugas bank berhasil menekan tombol peringatan, sehingga Dr. Manhattan pun muncul di tempat tersebut. Mem yang melihat Dr. Manhattan langsung mengarahkan pistol tak kasat matanya ke arah Dr. Manhattan, sedangkan Dr. Manhattan akan membunuh si Mem ini. Namun marionet tiba-tiba melompat ke depan Mem dan berkata kalau Dr. Manhattan tidak boleh membunuh Mem ini tanpa melewati mayatnya terlebih dahulu. Dr. Manhattan kemudian tertegun sebentar sambil memandangi perut marionet ini. Ternyata marionet ini sedang mengandung seorang bayi. Dr. Manhattan pun memberikan foto bayi yang ada di kandungan marionet kepada marionet. Kemudian setelah itu, marionet dan The Mime ini pun ditahan oleh pihak berwajib. Kemudian kisah kembali ke masa sekarang, di mana Ozymandias telah selesai memperbaiki Allship. Ozymandias menyuruh marionet, Mime dan Rorschach untuk segera masuk ke dalam kapal itu. Ozymandias kemudian menjelaskan tentang Dr. Manhattan yang berwarna biru itu dikarenakan elektron yang bocor dari dalam tubuhnya. Hal tersebut meninggalkan sedikit jejak yang akhirnya bisa diikuti oleh Ozymandias untuk menemukan di mana keberadaan dari Dr. Manhattan ini sekarang. Dengan menggunakan Allship sebagai terowongan kuantum, mereka bisa pergi ke tempat di mana jejak Dr. Manhattan ini terdeteksi. Dan saat mereka akan pergi, di saat itu juga sebuah bom nuklir sedang diarahkan ke kota tempat mereka ini berada. Dan bom nuklir tersebut meledak membinasakan semua orang di sana, dan juga hampir membunuh Ozymandias ini beserta gengnya. Untung saja mereka masih sempat berpindah tempat menggunakan terowongan kuantum. Kemudian kisah berpindah ke kota Gotham, di mana di sini Bruce Wayne sedang menjalani tes psikologi. Setelah menjalani tes psikologi, Bruce berbicara dari hati ke hati dengan Fox. Di sini terungkap bahwa dunia di sini juga tidak jauh berbeda dari keadaan di dunia Watchmen, di mana telah terjadi banyak kekacauan. Di sini orang-orang turun ke jalanan dan menyuarakan suara mereka untuk menentang para superhero. Mereka menjadi tidak percaya dengan para pahlawan super karena telah beredarnya sesuatu yang disebut dengan The Superman Theory. Kemudian di saat bersamaan, Allship dari dunia Watchmen pun berpindah ke dunia utama DC. Allship pun mendarat dengan sangat tidak mulus di sebuah taman bermain di kota Gotham. Setelah pendaratannya yang buruk, Ozymandias memborgol marionet dan Mime ini di dalam Allship. Sementara Ozymandias dan Rorschach pergi keluar untuk mengumpulkan informasi. Tak lupa juga Ozymandias ini mengajak kocengnya untuk ikut bersamanya. Rorschach pun bertanya kenapa Ozymandias membawa binatang peliharaan. Ozymandias menjawab kalau dia ini, sambil menunjuk si kucing, bukan sekedar binatang peliharaan. Ini adalah sebuah kompas untuk menemukan Dr. Manhattan. Ya, begitulah kata Ozymandias ini. Kemudian mereka pun keluar dari Allship dan melihat keadaan kota Gotham. Lalu untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, mereka pun pergi ke perpustakaan dan menggunakan komputer di sana untuk mencari informasi tentang dunia yang mereka datangi ini, dan mencari seseorang yang bisa mereka temui untuk menuntun mereka kepada Dr. Manhattan. Dan di sini, Ozymandias mendapati informasi tentang dunia yang mereka datangi itu. Dunia itu dipenuhi oleh orang-orang yang menggunakan kostum dan mempunyai kekuatan super. Ya, mirip-miriplah dengan dunia Watchmen. Namun di sini bedanya, mereka di sini banyak yang memiliki kekuatan super. Kemudian setelah pencarian panjang, akhirnya Ozymandias menemukan dua orang tercerdas di planet itu, yaitu Bruce Wayne dan Lex Luthor. Mereka berdua pun berpencar di mana Rorschach pergi ke tempat Bruce Wayne dan Ozymandias pergi ke tempatnya Lex Luthor. Cerita berlanjut saat Rorschach berhasil menyusup ke dalam kediaman Bruce Wayne. Namun saat itu Bruce Wayne sedang tidak berada di dalam rumahnya. Rorschach pun sambil menunggu Bruce Wayne, dia memakan makanan yang telah disiapkan untuk Bruce Wayne. Setelah kenyang, Rorschach pun berkeliling dan berhasil menemukan jalan rahasia di dalam rumah tersebut. Dan jalan rahasia tersebut menuju ke Batcave. Saat perjalanan menuju Batcave, Rorschach tidak sengaja mengaktifkan alarm tanda ada penyusup, sehingga Batman mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang masuk ke dalam Batcave-nya. Kemudian cerita berpindah ke Ozymandias yang sudah sampai di tempatnya Lex Luthor. Lex Luthor yang terkejut melihat ada orang asing di tempatnya, langsung bertanya siapa orang tersebut. Ozymandias memperkenalkan dirinya sebagai orang tercerdas di planetnya, dan datang ke situ untuk menemui Lex Luthor sebagai orang tercerdas di planet ini. Awalnya, Lex Luthor ini tidak percaya dengan perkataan Ozymandias dan hampir memanggil security. Namun akhirnya, Lex Luthor mengurungkan niatnya dan melakukan percakapan dari hati ke hati bersama Ozymandias ini. Kemudian cerita beralih ke dalam Allship di mana marionet dan Mime ini sedang terborgol.
Marionette mengeluh tentang keadaan mereka dan bertanya kepada Mime apakah dia membawa lockpick-nya. Dan dengan senyuman hangat, Mime ini menunjukkan lockpick yang tak kasat mata itu kepada Marionette. Dan menggunakan lockpick yang tak kasat mata itu, mereka pun berhasil melepaskan diri dari borgol, lalu berkeliaran bebas di kota Gotham. Kemudian scene kembali ke pembicaraan hangat antara Luthor dan Ozymandias, di mana Ozymandias menceritakan tentang kisahnya yang membunuh jutaan orang dan mengarang cerita tentang serangan makhluk asing agar dunianya itu bersatu melawan serangan makhluk asing tersebut. Luthor pun mengomentari kalau tindakan yang dilakukan oleh Ozymandias ini bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai orang paling pintar di planetnya. Ozymandias pun tak bereaksi tentang komentar dari Lex Luthor ini. Ozymandias malah memberitahu kalau dia dan Lex Luthor jika bekerja sama, maka dia akan bisa membantu Lex Luthor mencapai apa yang diinginkan oleh Luthor ini. Di tengah pembicaraan hangat mereka, tiba-tiba saja ada yang menembak mereka berdua dari kegelapan. Ozymandias berhasil menghindari tembakan tersebut, namun Luthor terkena tembakan pas di dadanya. Ternyata yang menembak mereka itu adalah Edward Black, aka The Comedian. Ozymandias pun sangat terkejut melihat The Comedian yang ada di sini, karena sebelumnya di cerita Watchmen, The Comedian ini telah tewas dibunuh oleh Ozymandias. Kemudian scene berpindah kepada Rorschach yang sedang asik melihat-lihat isi dari Batcave. Kemudian bergumam kalau pemilik dari Batcave ini pastilah seorang monster karena menyimpan semua pialanya seperti ini. Kemudian Batman pun muncul dari belakang Rorschach sambil berkata, "Kau memakan sarapanku." Dan kemudian Rorschach menjawab dengan santuy, "Ya, macam itulah." Dan isu kedua pun berakhir dengan bertemunya Batman dengan Rorschach dan Ozymandias dengan Lex Luthor yang diganggu oleh The Comedian yang bangkit lagi dari kematiannya. Oke, itu dulu untuk video Doomsday Clock bagian pertama ini. Like dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.